Ini kisah tentang perwira RPKAD yang menolak tawaran Bung Karno jadi Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. RPKAD yang dimaksud adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat atau yang sekarang bernama Komando Pasukan Khusus Kopassus. Kesatuan Kopassus atau dulu bernama RPKAD bukan pasukan biasa. Ini pasukan elit yang jago tempur. Kemampuannya mematikan. Pasukan ini sejak dibentuk, sudah kenyang dalam berbagai operasi tempur mulai dari operasi penumpasan DITII di Jawa Barat, penumpasan pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi, penumpasan pemberontakan G30 SPKI, penumpasan pemberontakan PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi, operasi Seroja di Timur Timur, operasi di Papua dan Aceh. Nama pasukan ini juga sempat mendunia kala berhasil membebaskan para penumpang pesawat Garuda yang dibajak di Bandara Don Muang, Thailand. Operasi pembebasan sandera ini dikenal dengan sebutan Operasi Woyla. Kala itu yang memimpin tim anti-teror Baret Merah membebaskan sandera adalah Sintong Panjaitan. Terakhir, ia pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal. RPKAD atau Kopassus ini juga melahirkan banyak perwira yang kemudian namanya melegenda. Ada Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD yang dikenal jadi pemimpin pasukan penumpasan G30 SPKI pada tahun 1965. Ada juga nama Beni Murdani, perwira RPKAD yang dijuluki Raja Intel Indonesia, dan sejumlah nama besar lainnya seperti Prabowo Subianto, Sintong Panjaitan, Luhut Panjaitan, Subagio HS, Agung Gumelar dan Sutioso. Nah, ada satu cerita menarik tentang Beni Murdani, prajurit komando didikan langsung RPKAD. Dikutip dari artikel berjudul, Mencari Jejak Misteri Cakrabirawa, yang ditulis oleh Aris Santoso yang dimuat di situs dewe.com. Beni Murdani rupanya pernah ditawari Bung Karno, Presiden RI saat itu, untuk menjadi Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Resimen Cakrabirawa sendiri ketika itu adalah satuan elit pasukan pengawal presiden atau yang sekarang dikenal dengan Paspampres. Ketika itu Beni masih berpangkat mayor. Beni saat itu, ketika ditawari Bung Karno menjadi Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden, baru saja dianugerahi Bintang Sakti atas perannya dalam infiltrasi ke Irian Barat atau Papua sekarang. Tapi, alih-alih menerima, Beni justru menolak tawaran itu. Padahal, ketika itu masuk Cakrabirawa adalah satu kebanggaan bagi seorang prajurit. Dalam artikelnya, Aris Santoso menulis, sungguh tak terbayangkan apa yang ada dalam benak Beni saat itu. Ketika banyak perwira dan prajurit ingin bergabung ke Cakrabirawa, Beni justru menolak. Siapa yang tidak ingin selalu dekat penguasa atau kekuasaan? Menurut Aris, tawaran untuk jadi Komandan Batalion Cakrabirawa itu dilontarkan Bung Karno saat Beni menghadap Presiden Indonesia pertama itu sekitar bulan Maret atau April tahun 1963. Atau tak lama setelah Beni memperoleh Bintang Sakti, karena perannya sebagai Komandan Operasi Naga, sebuah operasi senyap di belantara Merauke Irian Barat pada bulan Juni tahun 1962. Tapi Beni menolak tawaran itu. Beni beralasan ingin tetap di RPKAD. Akhirnya, posisi Komandan Batalion 1 Cakrabirawa itu diberikan kepada Mayor Untung Syamsuri yang juga penerima Bintang Sakti bersamaan dengan Beni. Untung menerima Bintang Sakti karena perannya dalam operasi militer di Irian Barat pada tahun 1962. Untung ditarik ke Cakrabirawa dari Batalion 454 Banteng Riders. Dion 454. Untung pernah jadi komandan pasukan pemukul tersebut. Kata Aris dalam artikelnya, nasib manusia tidak bisa diramalkan. Seandainya Beni bersedia menerima undangan Bung Karno, mungkin Beni tidak akan muncul sebagai figur yang terlanjur sudah kita kenal selama ini. Menurut catatan yang ada tulis Aris dalam artikelnya, Untung baru diangkat sebagai Komandan Batalion 1 Cakrabirawa pada bulan Mei tahun 1965. Atau hanya sekitar 4 bulan sebelum terjadinya peristiwa 30 September, Untung jadi Komandan Batalion 1 Cakrabirawa menggantikan posisi Letkol Infanteri Ali Ebram, yang dimutasi sebagai Asisten Intel Cakrabirawa. Nasib Untung sendiri selepas meletusnya peristiwa berdarah G30 SPKI benar-benar buntung. Dia ditangkap karena dianggap jadi pemimpin pemberontakan. Ia juga dicap sebagai pengkhianat negara karena memimpin gerakan berdarah pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang diawali dengan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Untung meregang nyawa di hadapan regu tembak.
setelah permohonan grasinya ditolak Presiden. Sementara nasib Benny Murdani benar-benar beruntung. Sempat keluar dari RPKAD, lalu ditarik Ali Murtopo ke Kostrad. Karir Benny melesat jauh. Puncaknya, ia diangkat jadi Panglima ABRI oleh Presiden Soeharto yang juga bekas Pangkostrat. Mungkin, kalau Benny menerima tawaran Bung Karno, garis nasibnya akan berbeda. Boleh jadi nasibnya sama buntungnya dengan Untung Syamsuri.